Saudara Lun, kembali kita bincang-bincang dalam podcast kampus bersama Bapak Rektor IAIN Takengon, Bapak Dr. Zulkarnain MAG, kemudian juga ada Pak Al-Musana, kemudian ada Pak Lukman Hakim. Saudara Lun, acara ini disiarkan secara langsung melalui All Fun Fact Serambi Group, baik melalui Facebook news.com, melalui Instagram dan Serambi YouTube. Pak Rektor, kita coba mengulang lagi. Bapak tadi di awal sudah menjelaskan keterlibatan masyarakat dalam penegrian IAIN ini. Selama ini bagaimana respon masyarakat sebagai mitra utama kampus? Bagaimana dalam mensupport melahirkan SDM yang berkarakter dan unggul sesuai dengan tema kita tadi, Pak Rektor? Baik, alhamdulillah, tentu dari hari ke hari kita melihat peningkatan support masyarakat itu semakin tinggi, semakin lebih baik begitu. Tentu mungkin kelemahan kami, kelemahan kami belum menyampaikan secara masif dan terstruktur baik kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan lembaga ini, serta program-program kami di masa-masa yang akan datang. Maka kemudian dukungan masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh pemuda, alim ulama dan seterusnya itu, ya dari hari ke hari seperti kami katakan tadi terus meningkat. Maka kemudian kami pun memaknai itu sebagai sebuah doa supaya usaha ini, pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan kepada kami ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kembali ke Pak Rektor satu. Kira-kira selama ini tantangan apa yang ada dalam mempersiapkan SDM yang berkarakter tadi? Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Lukman. Silakan, mungkin si pendanaan atau seperti apa? Oke, nanti pendanaan bidangnya kan. Secara akademik tentu pembinaan karakter ini memang pekerjaan yang tidak sekali jadi. Banyak faktor yang melibatkannya. Apalagi kalau kita berharap hanya dari pendidikan formal, ini tentu agak berat nih. Harapan terlalu tinggi, tentu hasilnya agak berat. Tapi meskipun demikian, tentu dalam pembinaan karakter ini yang kita lakukan itu dengan membangun budaya akademik yang bisa mendorong mahasiswa itu bisa mengembangkan diri. Tapi lagi-lagi kami sampaikan, dengan situasi pandemi ini tuh banyak hal yang berubah. Interaksi yang kita harapkan bisa membentuk karakter, pertemuan secara fisik mahasiswa dengan dosen yang kita harapkan transformasi nilai pada diri peserta didik lebih mudah. Ini kan jadi agak terhambat dengan situasi sekarang. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Yang kedua tentu tantangan yang dari eksternal. Tentu pengaruh media. Saat ini tentu kita tidak mungkin lagi bisa menutup diri. Terbuka. Jadi, dengan situasi interaksi yang sedemikian terbatas, sementara pengaruh dari luar yang sedemikian masif, kompleksitasnya masing-masing. Ini tentu menjadi tantangan yang kita rasakan betul dalam pembinaan karakter mahasiswa. Tentu untuk mewujudkan mahasiswa yang unggul tadi, tentu unggul dalam bidang keilmuan, unggul dalam bidang keahlian. Ini banyak faktor yang terlibat. Saya sebut dua saja tadi. Terkait dengan pembiayaan, itu kami sudah berupaya untuk itu. Tapi tentu ada tantangan-tantangan tersendiri yang saya kira Pak Wakil Rektor lebih. Silakan Pak Rektor. Terima kasih Pak. Dalam sisi pembiayaan yang pada saat masa pandemi pada hari ini, yang mana kita sudah IAIN tapi masih dalam anggaran STAIN, Pak. Dan pembiayaan pada hari ini juga masih menggunakan anggaran STAIN, belum IAIN. Tentunya pembiayaan yang pada hari ini belum maksimal. Dikarenakan ada beberapa refocusing. Refocusing pertama berubah, kena
penghematan anggaran. Yang kedua juga kena penghematan anggaran, yang ketiga masih dalam penghematan anggaran. Tentunya dari sisi pembiayaan pada hari ini belum terlaksana. Itu kira-kira yang bisa. Baik Pak, saya kembali lagi kepada Pak Rektor ya. SDM yang ada di Gajah Putih ini menurut catatan kami hampir sebagian besar itu merupakan putra daerah di sini Pak. Kemudian komunikasi dan pendekatan bagian mana yang Bapak Rektor lakukan selama ini agar harmonisasi kampus ini serta lingkungan bersinergi dalam membangun SDM yang berkarakter dan unggul tadi. Maksud saya begini, apakah dengan SDM yang ada di daerah ini apa dianggap cukup memadai atau memang bisa memberi peluang secara terbuka kepada putra-putra di daerah lainnya untuk bisa bergabung di IAIN Niri ini, Pak Rektor? Baik, peta SDM, peta SDM di IAIN Takengon, kami kira IAIN Takengon ini menjadi miniatur Indonesia. Ya, miniatur Indonesia, karena selain dari putra daerah, begitu Gayo Aceh, kemudian di lembaga ini juga banyak saudara-saudara kita dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Palembang, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jogja, dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Sulawesi, dari Makassar. Sementara ini direkrut secara terbuka, Pak? Wah, ini kita kan sudah melaksanakan regulasi sistem yang oleh pemerintah melalui penerimaan pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil. Itu yang paling cukup spektakuler di tahun 2013, Pak. Pada saat semua lembaga tidak ada formasi CPNS, itu waktu itu Stain Takengon mendapat formasi masa Pak Menteri Azwar Abu Bakar itu 97 formasi, Pak. Pendaftarnya membantu, pendaftarnya 1.250. Berkas yang sampai sekitar 800. Yang hadir tes itu 700. Yang lulus 70. Yang lulus tes terakhir itu cuma 52. Luar biasa. Tapi kami sangat bersyukur, Pak. Dari 52 itu saya harus sampaikan, walaupun pada waktu itu saya sangat kecewa, hanya satu putra daerah. Nah, tapi saya berpikir justru itu bagian dari kesempatan. Kesempatan mengelola SDM ini. Dan itu terbukti dari yang kita kelola itu, alhamdulillah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam yang paling cepat bertransformasi dari sekolah tinggi menjadi institut di Indonesia itu adalah IAIN Takengon. Luar biasa. Dalam waktu 6 tahun atau 7 tahun sudah bisa berubah, naik kelas dari sekolah tinggi menjadi institut. Itu karena SDM-nya itu kita kelola dengan proporsional. Baik, ini mungkin kita masih punya waktu sekitar 8-10 menit lagi. Mungkin Pak Al-Musana ada yang menambahkan sebelum ditutup oleh Pak Rektor atau Pak Lukmanul Hakim? Pak, baik. Pak Rektor, silakan untuk sebagai closing statement yang kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Baik, kepada para pendengar dan yang menyaksikan acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentu yang pertama kita semua bersyukur bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama telah membuka akses untuk meningkatkan angka partisipasi kasar masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Karena kita paham betul bahwa di wilayah Tengah Aceh itu baru ada satu perguruan tinggi negeri, yaitu IAIN Takengon. Nah, sebagai mana kami sebutkan bahwa lembaga ini telah berperan aktif untuk membuka akses tersebut. Maka kemudian kita berharap kepada para SDM potensial. SDM potensial itu adalah anak-anak kita yang berada di tingkat sekolah menengah atas dalam berbagai kategori, apakah di SMK, di MAN, di SMA, dan seterusnya di pesantren. Itu adalah SDM potensial yang harus didukung oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah, baik regional maupun nasional, untuk kemudian diberi kesempatan yang seluas-luasnya terakses ke dunia pendidikan tinggi, di mana dunia pendidikan tinggi itu akan berupaya mengolah SDM potensial tersebut menjadi SDM produktif. Nah, IAIN Takengon tentu dengan kondisi hari ini, dan kita merencanakan pada saat-saat ke depan akan berupaya sekuat tenaga merumuskan, mencari alternatif solusi penguatan bagaimana SDM produktif di masa-masa yang akan datang itu dapat hadir dari lembaga ini untuk kemudian berkarya, berkiprah di berbagai dunia kerja, di dunia usaha, baik dalam tatanan dirinya sebagai warga dunia, warga bangsa, warga daerah, dan warga keluarganya, begitu. Karena kami pun tentu akan menyesali diri kami, begitu, bila tidak berniat, tidak berbuat untuk mewujudkan SDM potensial tadi menjadi SDM produktif. Maka kemudian hari ini pemerintah memprogramkan tata kelola pendidikan tinggi itu melalui adagium Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kalaulah itu bagian dari strategi memperkuat terwujudnya SDM produktif, kami akan berupaya mencari solusi rumusan bagaimana Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu juga kami ikuti dengan secara seksama. Dan tentu kami akan berupaya mensinergikan. Dengan hari ini kami melihat ada satu pandangan seolah-olah kawasan lokal itu belum optimal menyediakan lapangan kerja. Padahal tidak demikian menurut saya. Bagaimana kemudian itu kita beri pondasi yang kuat melalui pendidikan, mulai dari sekolah menengah pertama, menengah atas, kemudian lembaga pendidikan tinggi itu menguatkannya, begitu. Maka kemudian mohon maaf, sebenarnya kita tidak berfokus kepada supaya alumni kita daftar jadi CPNS. Kita tidak terfokus ke situ. Tapi lebih dari itu, bagaimana kemudian ia bisa hadir memberikan rekayasa sosial yang demikian aktif, termasuk dalam hal memperkuat kesejahteraan diri. Problem hari ini adalah problem kesejahteraan. Pengangguran itu belum tentu tidak sejahtera, tetapi kebanyakan pengangguran memikirkan bagaimana supaya sejahtera. Begitu. Begitu kira-kira. Jadi lembaga kita berharap para kawan-kawan, para wakil rektor, para dekan, para kepala lembaga,
sedang kita dorong untuk merumuskan itu. Jangan kita hanya berpangku tangan, duduk, datang, menyiapkan dokumen ini, dokumen itu, tapi kemudian kita dalam tanda kutip hampir sepakat bersama-sama melahirkan sarjana pengangguran. Wah, ini mohon maaf, kami tentu tidak menginginkan itu, tapi mengusahakannya tidak semudah membalik telapak tangan. Itu kira-kira harapan kami. Maka SDM berkarakter dan unggul itu adalah SDM yang dapat mengisi waktu di masa-masa yang akan datang, di tengah-tengah percaturan global yang begitu dahsyat. Jangan mengeluh dengan kehadiran begitu banyak tenaga kerja, tetapi kita tidak menyiapkan diri untuk itu. Saudara Lun, terima kasih Pak Rektor. Luar biasa saya kira diskusi ini. Tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya mereka yang ingin bergabung atau ingin keluarganya menempuh pendidikan di IAIN Takengon ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor atas kesibukannya yang luar biasa. Terima kasih. Tapi kita bisa berbincang-bincang dalam podcast kampus. Mungkin pada kedepannya mungkin bisa kita jadwal kembali. Terima kasih Pak Wakil Rektor 1, Pak Al-Musanna, Bapak Wakil Rektor 2, Pak Al-Lukmanul Hakim, agar sekali lagi agar ini yang disaksikan oleh masyarakat secara langsung akan bisa memberi inspirasi baru bagi mereka. Baik. Saudara Lun, saya Bukhari M. Ali, News Media Serambi Indonesia mengundurkan diri dan kami kembali menjaga broadcast. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.